Desa itu bernama Wonosari, sebuah tempat kecil yang terjepit di antara hutan pinus dan sungai berair hitam. Tidak ada lampu jalan yang benar-benar terang, hanya bohlam kuning redup yang menggantung malas di tiang-tiang tua. Malam di desa ini selalu datang terlalu cepat, seolah matahari malas berlama-lama melihatnya. Orang-orang sering berkata Wonosari adalah desa paling aman yang pernah ada. Tidak ada pencurian, tidak ada perkelahian, bahkan suara orang bertengkar pun jarang terdengar. Terlalu jarang. Keheningan di sini bukan ketenangan, melainkan sesuatu yang menekan dada, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Aku pindah ke desa ini 6 bulan lalu, untuk alasan yang bahkan kini sulit kujelaskan. Katanya, orang-orang yang ingin hidup tenang akan menemukan rumahnya di Wonosari. Tapi sejak malam pertama, aku merasa desa ini bukan tempat untuk hidup, melainkan tempat untuk menghilang. Di antara warga, ada satu orang yang hampir selalu disebut dengan nada kagum, Pak Raka. Pria parubaya bertubuh kurus dengan wajah datar tanpa ekspresi yang jelas. Ia tinggal sendirian di rumah kayu di ujung desa, dekat hutan. Semua orang mengenalnya sebagai sosok baik, terlalu baik. Pak Raka selalu tahu siapa yang sedang sakit, siapa yang sedang kesulitan uang, bahkan siapa yang sedang bertengkar dengan pasangannya. Ia datang tanpa diminta, membantu tanpa banyak bicara, lalu pergi tanpa meninggalkan kesan. Anehnya, tak satupun warga benar-benar tahu dari mana ia mendapatkan semua informasi itu. Orang pertama yang menghilang adalah Bu Sarmi, penjual sayur di pasar kecil desa. Suatu pagi, lapaknya kosong. Sayuran masih tersusun rapi di rumahnya, pisau masih tergeletak di talenan dengan bekas potongan terakhir. Tidak ada darah. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya ketidakhadiran yang terasa terlalu bersih. Warga sempat mencarinya ke hutan dan sungai, tapi pencarian itu cepat dihentikan. Kepala desa berkata Bu Sarmi mungkin pulang ke kampung halamannya. Aneh, karena tidak ada seorang pun yang tahu Bu Sarmi berasal dari mana. Seolah ia memang hanya pernah ada di sini. Beberapa minggu kemudian, Pak Darto, penjaga malam desa, juga menghilang. Rumahnya terkunci dari dalam. Pakaian kerjanya tergantung rapi, jam dinding masih berdetak seperti biasa. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang hilang. Desa tetap tenang, seolah dua manusia itu tidak pernah hidup di dalamnya. Aku mulai memperhatikan pola kecil yang mengganggu. Setiap kali ada yang menghilang, Pak Raka selalu menjadi orang pertama yang menyebut nama mereka. Ia mengingat detail-detail kecil, jam terakhir terlihat, kebiasaan aneh, bahkan kalimat terakhir yang konon mereka ucapkan. Bu Sarmi itu takut gelap, katanya suatu sore dengan nada datar. Makanya dia selalu pulang sebelum maghrib. Aku terdiam. Tidak ada seorang pun yang pernah membicarakan ketakutan Bu Sarmi sebelumnya. Malam-malam di Wonosari berubah menjadi berat. Aku sering terbangun dengan perasaan ada yang berdiri di luar jendela. Tidak ada suara langkah, hanya rasa ditatap. Saat tiraiku buka, yang kulihat hanya pantulan wajahku sendiri, pucat, basah oleh keringat, dan ketakutan tanpa sebab yang jelas. Suatu malam, aku melihat Pak Raka berdiri di tengah jalan desa, tepat di bawah lampu kuning yang berkedip. Ia menatap rumah Bu Sarmi yang kosong. Tidak bergerak. Tidak merokok. Tidak memainkan ponsel. Ia hanya berdiri, seperti sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Ketika aku menyapanya, ia menoleh perlahan. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. Desa ini selalu rapi kalau tidak terlalu ramai, katanya pelan. Entah kenapa, kalimat itu membuat tengkuku terasa dingin. Keesokan harinya, warga mulai berbicara tentang Bu Sarmi dengan nada samar. Beberapa orang lupa wajahnya. Ada yang salah menyebut namanya. Ada pula yang bertanya,
Bu Sarmi itu siapa? Mereka tidak bercanda. Mereka benar-benar tidak ingat. Aku mencoba mengingat wajah Bu Sarmi, tapi bayangannya mulai kabur. Suaranya memudar seperti rekaman lama. Saat itulah ketakutan yang sebenarnya muncul, bukan karena orang-orang menghilang, melainkan karena ingatan tentang mereka ikut menghilang. Di ujung desa, rumah Pak Raka tetap berdiri sunyi dengan lampu yang selalu menyala semalaman. Dari kejauhan, aku mulai merasa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang tunggu. Tempat di mana sesuatu diamati, dicatat, lalu diputuskan. Dan tanpa kusadari, setiap malam, tatapan Pak Raka semakin sering tertuju ke arah rumahku. Beberapa hari setelah Pak Darto menghilang, kepala desa meminta warga membantu membersihkan rumah-rumah kosong agar tidak terlihat terbengkalai. Katanya demi menjaga ketertiban dan citra desa. Aku termasuk yang diminta, dan entah kenapa, tugasku adalah membersihkan rumah Pak Darto. Rumah itu berbau debu dan kayu lapuk. Tidak ada tanda kehidupan yang ditinggalkan secara tergesa-gesa. Semuanya terlalu rapi. Spray dilipat, sandal tersusun sejajar di depan kamar, dan termos air masih berisi, meski sudah dingin berhari-hari. Perasaan tidak nyaman merambat pelan, seperti ada yang mengawasi dari balik dinding. Saat membersihkan lemari tua di sudut kamar, aku menemukan sebuah buku catatan bersampul hitam. Tidak ada nama di sampulnya. Kertasnya sudah menguning, tapi isinya ditulis dengan rapi, menggunakan tinta hitam yang masih pekat. Tulisan tangannya lurus, konsisten, tanpa satupun coretan emosi. Halaman pertama bukan doa, bukan cerita, melainkan daftar nama. Nama-nama warga desa. Beberapa sudah dicoret tipis, beberapa diberi tanda kecil di sampingnya. Aku mengenali nama Bu Sarmi dan Pak Darto. Di samping nama mereka tertulis satu kata yang membuatku menelan ludah. Selesai. Aku membuka halaman berikutnya dan jantungku mulai berdetak lebih cepat. Setiap halaman berisi deskripsi rinci tentang satu orang. Jam bangun tidur, kebiasaan kecil yang memalukan, ketakutan yang tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Bukan ditulis seperti curhatan, tapi seperti laporan pengamatan. Satu halaman membuat tanganku gemetar. Nama itu milikku. Di bawah namaku tertulis kebiasaan yang bahkan jarang kusadari sendiri. Cara aku mengunci pintu 2 kali setiap malam. Kebiasaanku menghitung langkah dari teras ke kamar tidur. Bahkan mimpi buruk yang sering datang saat hujan deras. Semuanya ada di sana. Yang paling mengganggu, catatan itu ditulis dengan sudut pandang orang yang sangat dekat, terlalu dekat. Seolah penulisnya bukan hanya mengamati, tapi ikut hidup bersamaku. Aku menutup buku itu cepat-cepat, napasku tersengal. Aku membawa buku itu pulang, dengan perasaan bersalah dan takut bercampur jadi satu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara kayu berderit membuatku terlonjak. Buku itu tergeletak di meja, tertutup, tapi rasanya seperti menatapku. Saat akhirnya aku tertidur, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku duduk di sebuah ruangan kosong, sementara seseorang di belakangku mencatat setiap gerakanku. Aku tidak bisa menoleh, tidak bisa berbicara, hanya bisa mendengar suara pena yang terus menari di atas kertas. Keesokan paginya, aku membuka kembali buku itu. Ada halaman baru. Tulisan itu segar, tintanya belum sepenuhnya kering. Isinya tentang apa yang kulakukan semalam, tentang aku yang mondar-mandir, tentang ketakutanku, bahkan tentang mimpi yang baru saja kualami. Aku tahu, dengan dingin yang menjalar di tulang punggungku, bahwa buku itu ditulis setelah Pak Darto menghilang. Artinya, penulisnya masih ada. Aku mencoba mencari Pak Darto, berharap menemukan penjelasan, tapi tak satupun warga mengingat wajahnya dengan jelas.
Bahkan kepala desa terlihat ragu saat ku sebut namanya, seolah aku sedang mengarang cerita yang tidak pernah terjadi. Malam berikutnya, langkah kaki terdengar di sekitar rumahku. Pelan, teratur, berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas, menggenggam buku catatan itu erat-erat, berharap halaman-halamannya tidak bertambah lagi. Pagi harinya, aku membuka buku itu dengan tangan gemetar. Ada satu kalimat baru yang ditulis singkat, rapi, dan dingin. Subjek mulai sadar. Perlu pendekatan lebih dekat. Di ujung desa, rumah Pak Raka masih menyala seperti biasa. Untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Tulisan di buku itu sangat mirip dengan tulisan di papan pengumuman desa yang sering dibuat oleh Pak Raka. Sejak malam aku menemukan kalimat baru di buku catatan itu, aku berhenti mengunci pintu 2 kali. Bukan karena berani, tapi karena lelah. Setiap kebiasaan yang kuhentikan terasa seperti upaya kecil untuk melawan sesuatu yang sedang mempelajariku. Namun anehnya, keesokan paginya, kebiasaan itu tetap tertulis di buku, seolah aku masih melakukannya. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil di desa. Warga yang biasanya menyapaku kini hanya mengangguk singkat. Beberapa tidak lagi memanggil namaku dengan benar. Ada yang menyebutku dengan panggilan orang lain, lalu tertawa canggung seakan itu kesalahan sepele. Suatu siang aku mencoba berbincang dengan Bu Lestari, tetangga depan rumah. Kami sudah sering berbincang sejak aku pindah. Tapi kali ini, tatapannya kosong. Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Maaf, kita pernah kenal?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Aku menyebut namaku, menceritakan hal-hal kecil yang biasa kami obrolkan. Ia mendengarkan dengan alis berkerut, seperti mencoba mengingat mimpi yang terlalu cepat memudar setelah bangun tidur. Aku mulai mencari korban-korban lain yang kembali. Bukan yang menghilang, tapi yang masih ada secara fisik. Pak Warto, yang dulu tukang bangunan desa, kini duduk setiap hari di tepi sungai. Ia hidup, bernapas, tapi tidak mengenali siapapun. Ketika kutanya namanya, ia menggeleng pelan, seolah pertanyaan itu terlalu berat. Tidak ada luka di tubuh mereka. Tidak ada trauma yang terlihat. Mereka hanya kosong. Seperti rumah yang isinya telah dipindahkan tanpa meninggalkan jejak. Aku membuka kembali buku catatan itu dengan sudut pandang baru. Kata selesai di samping nama-nama itu bukan berarti mati. Itu berarti prosesnya tuntas. Identitas mereka telah dihapus, hubungan mereka diputus, ingatan tentang mereka dibiarkan membusuk perlahan di kepala orang lain. Di halaman lain, aku menemukan catatan berjudul metode. Di sana tertulis tentang bagaimana rasa malu, gosip kecil, dan kebohongan sederhana bisa memisahkan seseorang dari lingkungannya. Tidak ada paksaan. Tidak ada kekerasan. Hanya dorongan-dorongan halus yang membuat korban menjauh dengan sendirinya. Aku teringat Bu Sarmi, yang mulai jarang diajak bicara sebelum menghilang. Pak Darto, yang perlahan dijauhi karena dituduh mencuri. Semua itu terjadi sebelum mereka benar-benar lenyap. Dan di balik semua bisik-bisik itu, selalu ada satu orang yang tanpa peduli, Pak Raka. Aku mencoba menghindarinya, tapi Pak Raka selalu menemukan cara untuk berada di dekatku. Di warung, di jalan desa, bahkan di depan rumahku. Ia tidak pernah menyinggung buku catatan itu, tapi sering menyelipkan kalimat-kalimat aneh. "Kalau tidak ada yang mengingatmu, apa kamu masih ada?" tanyanya suatu sore, sambil menatap lurus ke depan. Malam itu, aku bercermin lebih lama dari biasanya. Wajahku terlihat sama, tapi ada sesuatu yang terasa hilang. Aku mencoba mengingat kenangan masa kecilku, tapi detailnya mulai kabur. Nama sekolah, wajah teman lama, semuanya terasa seperti cerita orang lain.
Keesokan harinya, aku menemukan halaman baru di buku itu. Tulisan dingin itu mencatat bagaimana beberapa warga mulai lupa wajahku, bagaimana percakapan tentang diriku mulai jarang terjadi. Di akhir halaman, ada satu kalimat pendek. Subjek memasuki fase isolasi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, dengan suara yang hampir tidak berani kudengar, mungkin ini bukan tentang pembunuhan. Mungkin ini tentang seni menghapus seseorang tanpa meninggalkan mayat. Dan yang paling menakutkan, aku sadar bahwa aku sudah terlalu jauh di dalam proses itu untuk melarikan diri. Aku memutuskan untuk melapor ke kepala desa. Bukan tentang buku catatan itu saja, tapi tentang semua kejanggalan yang terjadi. Orang-orang yang dilupakan, ingatan yang memudar, dan peran Pak Raka yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Aku membawa buku itu sebagai bukti, berharap tulisan-tulisan dingin di dalamnya cukup untuk membuka mata seseorang. Kepala desa membaca buku itu lama, terlalu lama. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya kebingungan yang perlahan berubah menjadi ragu. Ia bertanya dari mana aku mendapatkannya, dan saat ku jawab dari rumah Pak Darto, alisnya mengernyit. Pak Darto itu siapa? Tanyanya pelan. Aku merasa dunia sedikit bergeser. Aku menyebutkan detail-detail tentang Pak Darto, pekerjaannya, rumahnya, jam jaga malamnya. Kepala desa mendengarkan, lalu menggeleng perlahan. Katanya, rumah yang kumaksud sudah lama kosong. Tidak pernah ada penjaga malam dengan nama itu. Ia lalu memanggil beberapa warga sebagai saksi. Satu persatu mereka mengatakan hal yang sama. Tidak ada Bu Sarmi. Tidak ada Pak Darto. Nama-nama itu terdengar asing di telinga mereka, seperti tokoh dari cerita yang terlalu dipaksakan. Ketika aku menunjuk tulisan tangan di buku itu dan menyebut kemiripannya dengan papan pengumuman desa, kepala desa menatapku lama. Ia membuka laci dan mengeluarkan beberapa arsip lama. Tulisan tangan di dokumen-dokumen itu, milikku. Aku mencoba membantah. Aku tidak pernah menulis pengumuman desa. Aku bahkan tidak pernah bekerja di kantor desa. Tapi bukti-bukti berdiri terlalu rapi untuk diabaikan. Ada formulir dengan tanda tanganku. Ada catatan kegiatan dengan namaku sebagai penulis. Desas-desus mulai menyebar. Warga membicarakanku dengan nada yang dulu mereka gunakan pada orang-orang yang menghilang. Mereka menghindari tatapanku. Anak-anak berhenti menyapaku. Aku merasakan lingkaran itu menutup perlahan. Suatu malam, dua orang warga datang ke rumahku. Mereka mengatakan dengan suara hati-hati bahwa aku perlu istirahat. Katanya aku terlihat kelelahan, sering berbicara sendiri, dan membuat cerita-cerita aneh tentang desa. Mereka menyarankan aku menemui orang yang bisa membantu. Orang itu adalah Pak Raka. Aku dibawa ke rumahnya, rumah kayu di ujung desa yang selalu menyala. Di dalamnya bersih, terlalu bersih. Rak-rak penuh buku catatan yang tersusun rapi, masing-masing tanpa judul. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terasa tertinggal di tenggorokan. Pak Raka duduk di depanku dengan tenang. Ia tidak menyangkal apapun, tapi juga tidak mengaku. Ia hanya mendengarkan, seperti dokter yang menunggu pasiennya selesai bicara. Sesekali ia mengangguk, seolah semua yang kukatakan sudah ia ketahui sebelumnya. Semua orang butuh penjelasan, katanya akhirnya. Dan penjelasan yang paling mudah diterima adalah yang terlihat paling logis. Ia menunjukkan satu buku catatan lain. Isinya tentang diriku, dari sudut pandang orang ketiga. Aku digambarkan sebagai pendatang dengan masalah psikologis, obsesi berlebihan pada warga desa, dan kecenderungan mengarang cerita tentang kehilangan dan konspirasi. Aku ingin menyangkal, tapi saat ku baca lebih jauh, beberapa bagian terasa masuk akal. Ada celah dalam ingatanku.
Ada malam-malam yang tidak bisa kujelaskan. Dan yang paling menakutkan, ada bagian dari diriku yang mulai ragu pada ceritaku sendiri. Saat aku keluar dari rumah Pak Raka malam itu, desa terasa asing. Lampu-lampu tampak lebih redup. Jalanan lebih sempit. Aku merasa seperti tamu yang tersesat di tempat yang seharusnya ku kenal. Di cermin kamar mandi, aku menatap wajahku lama. Untuk sesaat, aku tidak yakin apakah aku benar-benar mengenali orang yang menatap balik. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul dengan sangat jelas dan sangat menakutkan. Bagaimana jika aku memang masalahnya? Aku terbangun dengan perasaan ringan yang aneh, seperti beban besar telah diangkat dari dadaku. Untuk beberapa detik, aku lupa kenapa aku takut. Lupa kenapa jantungku biasa berdebar setiap pagi. Rumah terasa tenang, terlalu tenang, seperti bukan milikku. Di meja, buku catatan itu masih ada. Tapi saat ku buka, namaku sudah dicoret tipis. Di sampingnya tertulis satu kata yang membuat napasku berhenti. Selesai. Aku mencoba keluar rumah, berharap udara pagi bisa membantuku berpikir. Di jalan desa, orang-orang lalu lalang tanpa menoleh. Tidak ada sapa. Tidak ada pandangan penasaran. Aku berdiri tepat di depan mereka, tapi mereka berjalan melewatiku seolah aku bayangan. Aku menghentikan seorang pria dan menyebut namanya. Ia tersentak, menatapku dengan bingung, lalu bertanya, "Mas, kamu siapa?" Suaranya tidak takut, hanya kosong, seperti bertanya pada orang asing yang salah alamat. Aku berlari ke rumah Bu Lestari. Pintu terbuka. Ia duduk di ruang tamu, minum teh. Ketika aku menyebut semua kenangan kami, ia hanya tersenyum canggung. Katanya rumah itu sudah lama ia tempati sendirian. Tidak pernah ada tetangga sepertiku. Perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Aku masih bisa melihat, mendengar, dan berpikir, tapi keberadaanku tidak lagi tercatat di kepala siapapun. Aku menjadi sisa yang terlambat dibuang. Aku kembali ke rumah Pak Raka. Pintu tidak terkunci. Di dalam, ia sedang menulis di meja kayu, seperti biasa. Ia tidak terkejut melihatku. Bahkan, ia tersenyum. "Prosesmu cepat," katanya pelan. "Lebih cepat dari yang lain." Aku bertanya kenapa ia melakukan semua ini. Ia berhenti menulis, lalu menatapku dengan mata yang sama sekali tidak kejam. "Karena membunuh itu kasar," jawabnya. "Dan dunia tidak peduli pada orang yang mati. Tapi dunia sangat mudah melupakan orang yang dianggap tidak penting." Ia menjelaskan dengan tenang, seolah membicarakan cuaca. Ia tidak menciptakan kekacauan, hanya mendorong sedikit gosip, sedikit keraguan, sedikit jarak. Sisanya, manusia melakukannya sendiri. Aku melihat rak-rak buku catatan di belakangnya. Setiap buku adalah satu orang, satu kehidupan, satu eksistensi yang pernah diakui, lalu dilepaskan perlahan sampai tidak tersisa. "Lalu aku ini apa sekarang?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Raka menutup bukunya. "Kamu masih ada," katanya. "Tapi tidak dimanapun yang penting." Ia mempersilahkanku duduk. Memberiku pena dan selembar kertas kosong. "Tulis," katanya. "Kalau kamu tidak dicatat, kamu akan benar-benar hilang." Aku menulis cerita ini dengan tangan yang semakin terasa asing. Setiap kata terasa berat, seperti menggali namaku sendiri dari kuburan yang tidak bertanda. Aku tidak tahu siapa yang akan membacanya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih punya nama. Di luar, desa Wonosari tetap tenang. Tidak ada orang hilang hari ini. Tidak ada kegaduhan.
Tidak ada yang perlu dicari. Paraka berdiri di ambang pintu saat aku selesai menulis. Tenang saja, katanya dengan senyum tipis yang pernah kulihat sejak awal. Besok, tidak akan ada seorang pun yang mencari kamu. Dan saat tinta di kertas ini mengering, aku sadar, bahkan aku sendiri mulai lupa siapa diriku sebenarnya.